Ini jadi mirip-mirip dengan film ini, kisah-kisah tragis, tragedi Desa Penari itu ya, KKN Desa Penari. Diminum deh di kopinya, nggak ada rasa kopi, karena saya suka kopi ya, nggak ada rasanya sama sekali. Rotinya aja, monggo dicobain. Saya lihat rotinya, saya cemil tuh, kelihatan basi. Aduh, boro-boro saya mau makan nih, basi nih, lengket tuh, kayak berlendir. Ngelihat Budi dibawa makhluk sampai cuma nggak jelas, gelap. Tapi yang saya tahu Budi itu diemban kayak bayi gitu tuh. Apapun yang terjadi itu Budi itu anggota saya, harus saya selamatkan. Tapi saya amatin itu tetenya besar. Tetenya besar, rambutnya panjang, terus baunya bau bangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sobat Malam Mencekam, yang semakin malam semakin mencekam. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Terima kasih atas dukungannya kepada channel kami. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rezeki. Baik, malam hari ini kembali Mang Ei dan tim menghadirkan narasumber yang akan mengisahkan kisah nyatanya di tahun 91. Hari ini sudah ada di depan kita, namanya Mas Ben. Kita panggil aja Mas Ben. Pengennya dipanggil Mas Ben, nggak mau jadi Abah Ben. Mas Ben, terima kasih sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam. Kita kenalan dulu dengan Mas Ben. Apa kabar Mas Ben? Alhamdulillah baik. Mas Ben nih, boleh tahu nggak usianya berapa nih? Sekarang 56 ya. 56 ya. Profesi apa Mas Ben? Sementara berdagang. Wira swasta ya? Iya, wira swasta. Dagang apa nih? Mau dipromosiin nggak sekalian? Di kota Cirebon? Iya. Apa nih? Bidang apa? Di telur. Telur? Iya. Telur distributor ayam. Ya? Ya dagang aja lah. Dagang aja lah. Baik, nah sobat yang mau beli telur di kota Cirebon silakan hubungi Mas Ben nih. Bandar Telur. Mas Ben, kisahnya tahun 91 ketika KKN, kuliah kerja nyata. Waktu itu di universitas mana nih? 11 Maret. 11 Maret. Solo. Di Solo ya. Jadi mengadakan KKN selama berapa hari waktu itu? 3 bulan kalau KKN sih. 3 bulan. 3 bulan dan mendapatkan kejadian aneh ya? Iya. Bagaimana kisahnya? Coba kita dengarkan kisah nyata Mas Ben. Silakan Mas Ben. Sebelumnya saya nggak percaya pada mitos atau tahayul. Tahayul menurut saya sesuatu hal atau keyakinan yang terbentuk dari cerita-cerita masa lalu yang tidak bisa dilogikakan. Tapi walaupun begitu saya tetap menghormati, karena bagaimanapun juga tahayul adalah produk dari nenek moyang kita di masa lalu. Namun setelah kejadian tahun 1991 waktu saya KKN di desa terpencil di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, pandangan saya berubah drastis. Karena kejadian ini memang benar-benar di luar logika dan terjadi nyata.
sampai menguras energi dan waktu saya itu. Ingat sekali saya waktu itu, bulannya Januari 1991, kami peserta KKN dikumpulkan di Kabupaten Wonogiri. Setelah mendapat pengarahan dari Bupati, kami disebar sesuai dengan tujuan desa masing-masing. Saya kebetulan sebagai koordinator desa, beranggotakan 5 orang untuk menuju desa yang cukup jauh lah dari kabupaten nih. Nama-nama anggota KKN yang saya pimpin, saya sendiri, Mas Ben, yang laki-laki 3 ya sama saya, Budi, Iwan, yang perempuan 2, Sri sama Tuti. Ini nama samaran semua ya? Iya, semua nama samaran. Kami berangkat dari kabupaten ke desa yang saya tuju. Singkat cerita, saya nyampe di desa yang saya tuju sekitar jam 11.30 malam. Siang, kan dari pagi nih, dari kabupaten. Siang. Desanya memang luar biasa. Saya baru masuk desanya, rapih, tertata, bersih. Saya sampai penasaran, saya mau ngelihat malamnya nih. Saya lanjut menuju ke kantor desa. Di sana saya ternyata sudah disambut kepala desa. Nanti selanjutnya saya sebut Pak Polo aja untuk kepala desa ya. Kebiasaan di sana gitu, Pak Polo. Di sana stafnya sudah kumpul, termasuk 8 kepala dusun. Besoknya setelah bangun pagi, saya merencanakan pergi ke dusun atas, khusus laki-laki karena medannya berat. Jadi saya, Iwan dan Budi lusa berangkat. Kita tinjau lokasi yang akan dijadikan sumber air. Setelah saya persiapkan, ternyata dari dusun atas sudah menjemput warga lah. Mungkin ditunjuk oleh kepala dusunnya untuk membimbing saya berangkat ke sana. Mungkin takutnya kesasar ya. Karena medannya kan berbeda, dusun paling atas nih, paling jauh dibandingkan dusun-dusun lainnya. Pagi-pagi utusan dusun atas sudah datang sekitar jam 7-an. Setelah saya jamu, ngopi, rokok, saya ngobrol dikit-dikit. Saya mau tahu keterangan lebih lanjut desa dusun atas itu. Kenapa kok nggak pernah digarap KKN lain? Dia cuma memberi informasi sedikit bahwa dusun atas itu melewati makam masalahnya. Makam besar, makam desa yang usianya udah ratusan tahun. Nanti Dek Beni lihat sendiri aja. Tapi kalau siang nggak ada masalah. Kita berangkat pagi. Tapi kalau malam atau sore punten harus muter. Kalau muter tuh hampir setengah jam jaraknya. Lebih lama setengah jam. Jadi warga desa tuh kalau sendiri atau 2 orang lebih baik muter. Walaupun panjang tapi aman katanya. Setelah rembukan kami berempat berarti dengan 2 motor. Berjalan, ternyata benar setelah setengah jam berhenti, ada pertigaan. Nah, yang menjemput saya menjelaskan itu ada gapura, Dek. Gapura yang saya lihat itu udah rusak, lusuh. Kalau catnya udah pudar ya, nggak pernah dicat. Itu kelihatan makamnya. Saya dari jauh aja bilang, ternyata gelap. Saya tanya, kok bisa gelap begitu, Pak D? Itu gelap karena pohonnya besar-besar sekali. Pohon umurnya ribuan tahun, jadi
makam segitu besarnya tuh gelap, ketutup. Pohonnya tuh puluhan ya, gede-gede sekali. Mungkin sebelum saya lahir, pohon itu sudah ada. Tapi karena kita banyakan, nggak apa-apa kita lewat makam. Kan menghemat setengah jam ya. Tapi dia wanti-wanti lagi nih, pulangnya jangan lewat sini, mending muter. Lama setengah jam tapi aman, negasin lagi tuh. Ya saya sih manut aja. Jadi udah diputuskan lewat makam. Saya masuk, motor dinyalain, lampunya aja semua aja dua, karena gelap ya. Saya kira jam 9 siang kok gelapnya kayak maghrib. Cuma saya coba masuk, ternyata makamnya tidak beraturan, tidak lurus kayak makam-makam di kota itu, tidak beraturan. Dan tidak ada kayaknya jarang sekali yang di semen, semua undukan tanah. Ada yang saya lihat cuma pakai batu aja. Saya berpikir ini kalau pakai batu bundar, batu gepeng, batu apa, ini makam-makam sebelum Islam masuk. Saya pikir begitu. Terus masuk, tambah gelap. Saya lihat pohonnya memang besar-besar sekali, sampai tanahnya tuh gembur karena nggak kena sinar matahari. Gembur, licin, banyak lumut. Terus banyak daun-daunan Kamboja dan bunga Kamboja. Saya lihat pohon kambunya aja udah tua, kayak aneh lah, bentuknya aneh-aneh karena saking tuanya gitu mungkin ya. Saya jalan, udah berapa perjalanan, saya lihat ada satu keluarga jalan. Ibu, bapak, anak gadis dan anak kecil. Pas papasan tuh dia nyapa, nyangguk sama senyum. Tapi senyumnya rada aneh ya. Menurut saya sih kayak senyum dipaksakan gitu tuh. Sedih tapi dipaksa senyum. Gitu. Raut wajahnya tuh. Saya lihat, saya jawab sebagai adabnya orang Jawa. Saya jawab lagi dengan senyum dan panggutan. Saya tanya ke belakang, kemudian yang dibonceng saya kan suruhan orang desa nih. Pak Dek, itu ada yang lewat. Katanya nggak ada yang lewat. Nah, orang belakang yang saya bonceng jawab gini. Mas Dek Beni sih guyon aja, jangan guyon, di sini tempatnya angker. Jadi pikir saya dia tuh nggak ngelihat sengaja atau apalah. Ya udah, saya abaikan aja. Saya lanjut jalan. Setelah jalan beberapa langkah, ternyata di ujung sana kelihatan ada yang menggali kubur. Menggali kubur 3-4 orang lah. Jadi saya berhenti tuh. Saya tanya ke belakang, Pak, siapa yang mati? Saya ditepuk. Nggak ada yang mati, udah jangan guyon. Ayo lanjut begitu. Pikir saya dia juga nggak ngelihat karena mungkin merem sambil baca-baca doa sih. Mungkin matanya ditutup. Ya sudahlah, saya lanjut. Nah, dalam perjalanan itu saya tuh sering lihat kelebatan. Ya nggak tahu apa tuh. Lewat lagi. Sinar-sinar atau kadang-kadang gelap. Saya jadi penasaran, apa saya deketin, hilang ya. Sampai bulu kuduk saya berdiri. Berarti kan ada rasa takut lah dalam batin saya nih. Setelah jalan lagi saya lihat di spion. Teman saya yang di belakang tuh Iwan sama Budi masih kelihatan sinar lampunya. Udah beberapa menit kemudian saya lihat di spion. Ternyata yang dibonceng Iwan itu bukan Budi. Jadi kayak sosok pocong. Saya kaget. Saya sempat berhentiin karena kaget. Jadi motor sama motor itu bertabrakan. Motor di belakang sempat jatuh. Saya lihat dari spion tuh tadinya kan pocong tuh ya. Saya lihat pocong. Pas lihat Budinya hilang. Nggak ada yang dibonceng.
sama Iwan tuh. Jadi kami panik ya. Budi kemana Budi? Tadinya kan dibonceng. Jadi saya balik lagi, saya cari tuh. Saya cari putar-putar karena saya punya tanggung jawab sih ya sebagai koordinator desa. Jadi saya harus melindungi anggota nih, minimal tidak terjadi apa-apa. Tapi si Iwan itu langsung melewati saya, kabur lah istilahnya. Masih pagi, masih setengah 10. Jadi penampakan pocong siang-siang nih. Iya, pagi-pagi tapi ya? kan makam itu kan gelap walaupun siang. Kayak kondisi gini lah. Jadi saya nekat aja, saya balik lagi diputar-putar tuh. Malah saya kesasar lah istilahnya kalau bahasa Cirebon. Nggak karuan ini arahnya kemana, mana. Lagi bingung, saking bingungnya. Ada yang nyawel. Mas Ben, ternyata Budi. Ya Allah Bud, kok ada di sini? Oh saya jatuh jadi tinggal ya sama Iwan itu. Ya udah, gini aja, masuk cepat pulang cepat. Masuk ke belakang, duduk ya. Setelah duduk, saya jalan tuh. Setelah jalan, saya merasakan sesuatu yang aneh. Kok dingin? Ya dalam perjalanan itu tuh, pas dilihat tidak ada kosong lagi. Namanya Budi tuh. Tadi perasaan ada yang megang ya. Pas saya tengok lagi nggak ada. Jadi saya balik lagi. Saking putus asanya, udahlah saya putuskan mending ke dusun atas aja minta bantuan untuk mencari Budi yang hilang itu ya seharian itu. Saya langsung pelan-pelan nggak bisa ngebut, Bang, karena makamnya kan nggak beraturan tuh. Tetap aja saya bulu kuduk saya tetap berdiri. Ada rasa tegang. Dilema juga saya ninggalin temen. Tapi apa daya, kalau dipaksain juga nggak akan ketemu, malah saya tersesat waktu itu. Setelah saya keluar, ternyata di sana kan terang. Nah Iwan sama utusan dusun tuh berdiri nunggu saya. Saya sampai minta kembali lagi untuk mencari. Cuma kan Iwan sama utusannya udah, Dek Beni saya nggak sanggup, saya takut, mending pulang ke dusun dulu minta bantuan mencari gitu. Jadi ya udahlah karena keputusan mereka, saya ke dusun. Ya dusunnya sih nggak jauh lah, perkiraan 20 menit lah dari batas makam itu. Saya masuk dusun, saya ceritain kepala dusun, waktu itu udah siap menerima saya sebetulnya untuk sosialisasi. Tapi kejadiannya kan berbeda sekarang. Satu anggota saya hilang. Akhirnya saya dirembuk tuh, pemuda. Terus di situ kan ada Pak Amun, istilah desanya sih, untuk ngurus urusan agama tuh Pak Mudin. Pak Mudin tuh ahli dalam spiritual. Jadi datang dipanggil tuh untuk apa ya, tirakat sebentar lah. Terus dia ngomong, Dek, teman kamu tuh ada yang suka tuh makhluk yang di dalam. Saya tuh kaget. Pak jangan main-main Pak. Makhluk apa sih itu? Ya nanti Dek Beni tahu sendiri aja. Gimana rencananya nih Pak Wamudin? Saya dengan suara bergetar. Karena apa? Bagaimanapun juga itu tanggung jawab saya untuk menemukan. Ya sabar deh, nanti juga ada waktunya aja. Enggak Pak Mudin, sekarang juga harus kita cari, kumpulkan anak-anak ya. Saya kumpulkan tuh anak-anak warga dusun. Ada mungkin 10 orang lah. Bawa senter, bawa apa, harus bawa senter. Saya kumpulkan, setelah lengkap ada 12-13 orang lah. Dengan Pak Dusunnya ikut tuh, Pak Mudin. Masuk, pakai motor masing-masing. Setelah masuk cari, nggak ketemu, sampai ubek-ubek. Akhirnya saya putus asa, udahlah pulang ke dusun dulu. Nanti kita rembuk lagi deh, nggak akan ketemu aja, kecuali sudah sehari gitu.
Saya udah, jadi saya di sana tuh nggak bisa tenang. Baru ngobrol berapa jam aja dengan Pak Kepala Dusun, sekalian nyari lokasi yang mau dibikin pemboran. Harusnya kan saya itu seharian, cuma saya karena nggak tenang, saya punya tanggung jawab untuk mencari teman, tanggung jawab saya. Jadi saya paksain nih pulang. Udah Pak, saya pulang. Waktu itu masih jam 11. Biar Iwan nunggu di sini, selesaiin pendataan. Akhirnya saya nekat sendiri tuh. Saya mencari, kembali lagi. Pas kembali lagi, ternyata waktu itu kan bulan Januari ya, masih musim hujan. Pas mau masuk area makam, hujan besar. Jadi saya putuskan bagaimanapun juga saya nggak berani kalau hujan. Akhirnya saya muter yang katanya lebih jauh, hampir setengah jam. Muter barangkali ada di sekitar itu. Hujannya deras sekali, sampai saya nggak kelihatan jalan tuh. Motor juga percuma, berbahaya. Medannya saya kan belum pernah tuh lewat situ. Akhirnya saya ngiup tuh di pohon besar. Ngiup dulu lah, nunggu hujan raat. Nah di pohon itu saya dengar sayup-sayup suara-suara orang ngobrol. Ngobrol pakai bahasa Jawa, saya kurang paham ya. Makin lama tuh makin jelas ngobrol, tapi saya dengerin jelasnya nggak ngerti saya bahasa kalau di sana tuh Jawanya Jawa halus, bukan Jawa ngoko. Kalau Jawa ngoko saya paham lah dikit-dikit. Timbul lagi saya merinding di situ. Saya sorotin, nggak ada, cuma suara itu jelas sekali di kuping. Orang ngobrol lah. Kadang-kadang ada yang noel. Saya lihat nggak ada. Waduh, saya pikir ini nggak aman nih tempat. Nggak logis gitu tuh. Pas saya mau beranjak, ketemu bapak yang tadi simpangan di kuburan tuh, yang sama keluarganya tuh, bawa payung. Dek, yang tadi ya ketemu di seberangan di makam. Iya Pak, masih ingat saya. Yuk gini, ke rumah saya aja. Hujan ini nggak akan berhenti dalam waktu dekat. Pak, saya lagi nyari temen, nanti saya bantu aja. Saya tahu tempatnya aja, gitu. Loh kok tahu Pak? Yang saya orang sini aja. Ayo deket-deket aja. Motornya saya dorong aja. Jadi saya bawa motor, nggak usah dinyalain, jadi didorong. Ya sekitar seperempat jam lah. Kelihatan rumah besar, lampunya pakai petromak, kan listrik belum masuk waktu itu. Petromak semua, mungkin ada 20 petromak nyala. Kalau orang Jawa, rumah ini disebut rumah londo, rumah Belanda lah bentuknya, mewah. Jadi saya diantar tuh sama dia masuk. Pintu gerbangnya juga besar, nggak dikunci. Ayo Dek, motornya masukin aja, nanti teman kamu aman aja. Jadi saya tuh tenang, saya percayalah karena dia cerita warga situ sih. Setelah masuk, saya duduk, itu ruangannya ya memang disebut rumah londo tuh benar. Tempat duduknya jati semua, kursi-kursinya mewah lah. Terus lukisan-lukisannya banyak, catnya putih semua. Saya dipersilahkan duduk, tapi saya dalam pikiran ya, ini nggak wajar di desa rumahnya rumah besar gini. Logika saya cuma kembali lagi, ya sudah, dibandingkan di pohon banyak suara-suara, lebih aman di sini. Logikaku mengatakan begitu. Ya saya tenang tanganin aja.
Padahal sih pikiran saya bergejolak, ini aneh. Dia memperkenalkan diri, namanya Pak Roso, warga sini. Ade siapa aja? Saya Beni Pak, rencana KKN di sini. Dia manggut-manggut. Terus nanti bantu ya Pak, cariin Budi. Punten, maaf nih Pak ya. Tenang, Budi aman aja. Kok Bapak bisa tahu aman? Kembali lagi, kan saya udah cerita deh, saya orang sini tahu segalanya aja. Udah tenang aja, nanti saya bantu gitu. Terus mau kopi aja. Atau jahe aja, dia nawarin. Kopi aja ya aja, dia nentuin sendiri. Ya Pak, terserah Bapak lah. Dia manggil anaknya, orang perempuan. Dek, bikinin kopi nih buat tamu aja. Nggih Pak aja. Bapaknya masuk, Pak Rosonya. Saya sampai setengah jam, nggak nyampe. Kok lama sampai saya tertidur. Saking capeknya, tertidur. Dalam tidur saya bermimpi ngelihat Budi di bawah makhluk sampai cuma nggak jelas, gelap. Tapi yang saya tahu Budi itu di emban kayak bayi gitu tuh. Dalam mimpi saya sampai terbangun, ya Allah. Ingat lagi Budi setelah mimpi itu. Saya harus cepat. Pak Roso keluar bawa kopi. Padahal dia tadi nyuruh putrinya ya. Mungkin malu atau apalah, nggak tahu. Kopi dulu aja. Udah nanti saya bantu aja. Kopi dulu. Jadi saya disuguhin kopi sama roti. Rotinya tuh kalau di sini sih roti bantal yang besar-besar tuh. Diminum deh di kopinya. Nggak ada rasa kopi. Karena saya suka kopi ya. Nggak ada rasanya sama sekali. Sepa lah munisilah. Cuma saya ngormatin aja, kalau nggak diminum kurang hormat ya. Dia memperhatikan terus. Jadi saya coba kopinya. Coba habisin. Gimana mau ngabisin dalam kopinya sepak. Panas sih panas, cuma saya coba. Udah Pak, udah makan di Pak Desa aja, kepala dusun gitu. Rotinya aja, monggo dicobain. Saya lihat rotinya, saya cemil tuh, kelihatan basi. Boro-boro saya mau makan nih, basi nih, lengket tuh, kayak berlendir. Akhirnya saya alasannya udah kenyang, Pak Roso tadi dijamu kepala dusun, makan lagi gitu. Oh gitu. Terus dia masuk lagi, lama lagi, setengah jam lagi. Saya cinta, jadi saya perhatikan lukisannya ternyata yang sebelah sana lukisan keluarga dia nih, berempat. Tadinya duduk, saya lihat duduk di kursi, pas saya lihat kok berdiri semua. Wah ini pikir saya nggak akan beres nih di sini juga. Naluri saya mengatakan ini bukan manusia, karena sajian-sajiannya kan berbeda sekali. Saya mau beranjak keluar, Pak Roso keluar sama keluarganya, sama ibunya, istrinya, anak-anaknya, manggil saya ke ruang tengah. Dek sini makan bareng. Aduh, saya tuh pasti makanannya juga nggak beres lah. Serba salah tuh waktu itu. Saya dilema sekali antara mau ninggalin sama ngikutin ajakan makannya. Kalau ninggalin saya nggak dibantu mencari Budi, karena Pak Roso tadi menjanjikan kalau makanannya pasti nggak enak lah pasti. Lihat roti yang disajikan aja udah busuk. Tapi dia manggilin terus. Ini sih saya ingat ya, sebagai penghormat yang penting duduk di ruang makan lah. Mau dimakan mau enggak, apa jare nanti lah. Jadi saya ke ruang tengah tuh. Ruang tengah besar sekali, meja makannya juga besar. Di situ sudah duduk istrinya. Anak-anaknya duduk di tempat masing-masing, melingkar. Saya dipersilahkan duduk di kursi yang kosong. Dek, duduk ya. Saya lihat makanannya, sayur tahu,
sayur tempe yang dikasih santan. Saya lihatnya begitu. Cuma beda kalau di sini kok kelihatannya udah pada bau tuh, saya cium tuh bau semua. Udah lama ini. Akhirnya saya bingung. Saya alasan lagi, Pak saya udah kenyang. Pak Roso pun maaf nih Pak Roso, saya minum aja. Jadi minum air putih. Air putihnya saya minum tuh mirip air hujan. Ya air hujan lah, pernah ya kita muda waktu main hujan-hujanan tuh. Tapi seger ya lumayan lah daripada makan gitu. Jadi saya minum aja pelan-pelan dikit-dikit. Setelah selesai makan, saya permisi, Pak Roso, saya ke depan dulu. Nggih, ke depan. Nanti saya bantu aja. Dia ngomong gitu, ngulangin lagi. Saya duduk di depan. Lama lah gitu. Ya, saya lihat jam malah udah hampir maghrib. Jam ini tetap berfungsi walaupun di tempat yang menurut saya nggak layak lah. Bingung saya tuh. Kelamaan saya ninggalin Budi dari pagi ya sampai maghrib. Jadi saya inisiatif udah nyari sendiri aja lah. Kalau sampai nunggu besok saya nggak ngebayangin kondisi Budi gimana. Takut-takut malah celaka atau ya. Ini tanggung jawab saya. Saya sampai bertekad saya akan mencari Budi sampai titik darah penghabisan lah. Bila perlu nyawa saya gitu. Tekad saya begitu. Inilah yang memberi motivasi saya untuk tetap tegar. Saya akhirnya putusin. Pas Pak Roso lewat, saya panggil, Pak Roso, maaf, dia nengok senyumnya luar biasa sampai saya tadinya belum pernah senyum Pak Roso. Pas terakhir dia senyumnya ya nggak wajar lah, nggak wajar menurut saya, bikin bulu kuduk saya berdiri, ya menakutkan lah. Saya baru sadar, ya Allah ini Pak Roso bukan nih. Kok senyumnya beda lah. Terus dia malah gini, suruh saya pergi, nunjuk gitu tuh, nunjuk. Berarti mungkin teman saya Budi mungkin ada nih di belakang, dia nunjuk gitu sih. Jadi saya permisi tuh, saya ambil jaket. Udah motor sih saya tinggalin aja lah, percuma saya nyari di makam pakai motor. Posturnya Pak Roso seperti apa? Ya biasa seperti kita lah, rada pendek aja. Umum ya? Umum, pendek dikit. Setelah Pak Roso memberi petunjuk jari, saya keluar dari gerbang. Setelah keluar dari gerbang, saya balik lagi, ternyata rumah itu hilang. Rumah itu nggak ada rumah sebetulnya itu. Saya sampai agak berdebar dan lemes karena apa? Yang saya tempatin tadi, saya makan tuh apa itu tuh. Mungkin waktunya habis tuh dia. Rumahnya hilang, dianya juga hilang, udah gelap aja kayak di pekuburan. Waduh, ya udah saya tekad udah nggak peduli lah. Gak peduli mau saya makan apa, Pak Roso itu siapa. Saya tekadnya nyari Budi, teman saya. Saya nggak bawa senter. Sedangkan siang aja gelap ya, matahari nggak bisa masuk, apalagi maghrib. Bisa saya bayangin tuh kondisinya. Saya meraba-raba aja. Sering saya kena kuburan, pundukan, saya jatuh. Saya sampai teriak-teriak, Budi, terus saya putar-putar sampai saya marah dalam hati. Ini pohon-pohon saya tendangin, kuburan saya tendangin semua. Setelah banyak yang saya tendang, itu dari kira-kira 30 meter muncul. Dedek besar sekali. Sampai bergetar nih tanah. Mau cari ini tuh. Jadi Budinya tuh dirangkul, digendong. Saya nggak begitu jelas waktu gelap sih ya. Tapi saya deketin aja karena saya tekad ya,
apapun yang terjadi itu Budi itu anggota saya, harus saya selamatkan. Tapi saya amatin itu tetenya besar. Tetenya besar, rambutnya panjang, terus baunya kayak bau apa ya? Kayak binatang yang sudah hancur tuh. Bau bugang ya kalau Cirebon tuh. Bangke. Bau bangkai. Saya deketin, saya nekat aja maju. Setelah saya maju malah dia mundur. Saya tuh kaget. Saya berpikir berarti dia takut nih. Akhirnya setelah saya deketin, Budi tuh dibuang, dilempar tuh. Dia lari. Ya Allah, kok bisa begitu? Ini kan di luar nalar ya. Tidak wajar. Biasanya cerita-cerita hantu manusianya yang ketakutan. Itu kebalik karena mungkin saya emosinya tak terbendung. Apapun yang terjadi saya udah nekat nih. Gaspol ya? Iya, gaspol. Kata-kata kotor saya keluarin. Karena saya sudah berdoa, udah ngaji, tetap dampaknya nggak ada gitu tuh. Saya pegang nih Budi, bener nggak Budi yang dilempar ke samping? Ternyata benar Budi, ya Allah Bud. Tapi dia pingsan, nggak kelihatannya pingsan, tapi saya lihat napasnya masih ada. Alhamdulillah dia selamat, pikir saya tuh. Nah permasalahannya mau pulangnya kemana nih? Saya sudah buntu, nggak tahu arah. Saya ngeret Budi kan berat ya, jadi saya sebisa-bisanya geret dikit-dikit, salah jalan lagi, makam lagi. Ya Allah, akhirnya saya istirahat sambil mikir, sambil nepuk-nepuk Budi supaya sadar. Dan ternyata dia pingsan, nggak sadar-sadar. Setelah beberapa menit dia bergerak, alhamdulillah nih Budi bergerak nih. Dia malah berubah matanya, bukan mata Budi nih, matanya merah. Ya Allah, Bud, sadar Bud itu. Saya baca Al-Fatihah, baca sebisanya lah supaya Budi normal lagi. Pingsan lagi setelah saya baca tuh, pingsan mulai lagi. Waduh, saya bingung. Dalam kebingungan saya, Pak Roso muncul lagi. Tuh kan, ketemu aja. Wah iya Pak Roso, tolong si Pak Roso arah mana nih? Udah mampir lagi ke rumah saya aja. Saya tahu ini Pak Roso bukan manusia, karena rumahnya pas saya keluar tuh hilang. Cuma nggak ada pilihan, ini Pak Roso ini makhluk tapi nggak jahat, pikir saya. Udah ke rumah saya lagi, yuk ikut. Jadi saya ikut daripada nggak ada pilihan ya. Kalau melawan juga percuma, kalau nolak juga berbahaya. Saya ke Pak Roso lagi, muncul lagi rumah yang besarnya itu. Ya Allah, ada lagi. Sudah makan dulu aja. Nanti ini Budi sadar sendiri aja. Saya kasih air aja. Saya duduk lagi di rumah yang sama. Duduk. Disuguhin lagi kopi. Saya udah tahu kopinya bukan kopi, ini rasanya sepak. Jadi Budi nih disiramin sama kopi itu sama Pak Roso, kepalanya cor. Alhamdulillah sadar. Tuh kan sadar aja. Pak Roso ngomong gitu dengan suara yang hambar. Terus setelah sadar dia nyebut Beni dengan lemah. Makasih ya Ben. Ya udah sabar. Di mana Ben? Ya di rumah Pak Roso, saya itu. Pak Roso sih siapa aja? Orang sini, saya itu jawab. Minum dulu, minum jahe aja. Jadi Pak Roso ngeluarin jahe. Saya coba, rasanya sama dengan kopi, sepak. Tapi si Budi langsung ditenggak, karena mungkin hausnya ya. Buat saya aja Ben, tenggak abis. Alhamdulillah, berarti udah gak masalah. Terus Pak Roso udah nginep di sini aja. Susah pulangnya,
hujan lagi tuh, hujan lagi. Emang setelah itu hujan lagi besar. Ya, masih musim hujan sih, Januari ya. Jadi saya putusin lebih baik nginep lah, lebih aman daripada di kuburan. Banyak makhluk, apalagi yang tadi gede tuh wewe gombel. Akhirnya saya putusin untuk nginep. Nah, jadi saya diantar oleh anak gadisnya ke kamar-kamarnya, banyak sekali ya Allah. Mungkin ada 6 atau 7 kamar tuh berjejer. Saya dikasih kamar paling ujung. Di situ kamarnya, tempat tidurnya ya kelambu, yaitu rumah londo ya begitu. Pikir saya, ada kelambu. Karena capek, lelah ya, mental, fisik, cuma tenang. Budi udah ketemu, langsung ngelihat kasur, kami berdua tidur. Nah, dalam tidur saya bermimpi lagi, ada petunjuk dalam mimpi tuh. Nanti aja ada mimpi yang ngomong Pak Roso dalam mimpi tuh. Nanti De Beni sama De Budi bentar lagi juga ketemu sama warga aja. Nanti dijemput oleh warga aja dalam mimpi saya tuh. Saya bangun. Alhamdulillah kalau begitu dalam hati tuh. Pak Roso ini memang orang baik. Walaupun bukan manusia, pikir saya, tapi tetap baik dibandingkan makhluk di luar. Setelah itu benar, berapa jam kemudian ada suara kentongan. Kalau orang desa tuh Mas, mencari seseorang yang hilang pakai kentongan, pakai obor. Tong 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 tong, bunyi-bunyian lah, banyak sekali suara-suara. Pas saya ada bunyi-bunyian, saya bangunin, bud, kita selamat bud. Iya Ben, selamat. Pas saya rangkul, saya keluar nih dari kamar, ternyata warga sudah di situ kumpul. Pas kumpul bukan di rumah mewah, di kuburan besar, tapi ini di semen yang ini nih, yang lain kan enggak. Oh alhamdulillah aja, situ kepala desa Pak Modin ketemu aja. Kok ada di kuburan Pak Roso aja. Ternyata saya udah ngambil kesimpulan, Pak Roso itu bukan manusia, penghuni kuburan ini yang tadi berupa rumah mewah itu. Terus saya nanya, Pak Roso itu siapa Pak Polo? Pak Roso ini tadinya warga sini, merantau ke Jakarta. Setelah ibunya sakit-sakitan, jadi dia pulang ngurus tuh sampai ibunya meninggal. 2 tahun yang lalu, Dek. Saya tuh, ya Allah, 2 tahun yang lalu. Ada apa dengan Pak Roso aja? Ada yang nanya begitu. Saya belum jawab dulu. Dilanjutin Pak Polo aja. Pak Polo menjelasin. Jadi di sini sebetulnya sih hanya ngurus ibunya aja. Setelah ibunya meninggal, dia pengen 100 hari sampai di sini. Tapi malang katanya, rumahnya kebakaran. Rumahnya kan di ujung desa. Jadi waktu itu musim kemarau, jadi susah nyari air pas kebakaran tuh. Mereka nggak sempat nolong, jadi sekeluarga meninggal semua, dikuburkan di sini deh. Nah Budi tuh sebetulnya udah sadar, tapi dalam perjalanan dia ngigau terus. Ngigau masalah susu, saya juga gak jelas, mau susu aja. Ya Allah, ya udah nanti aja. Terus Pak Modin jelasin, itu dibawa wewe gombel aja, disusuin wewe gombel. Aduh, saya tuh kadang merinding ya, kayak nggak percaya, nggak masuk akal lah. Tapi ini benar-benar terjadi. Jadi saya ngubungin pembimbing, besoknya dijemput, dibawa ke Solo berobat. Terus setelah itu baru saya tahu cerita-cerita warga di situ, bahwa kuburan itu memang angker. Sebelumnya mereka nggak cerita,
Kalau cerita kan saya nggak lewat kuburan tuh. Yang ngejemput saya juga mutusin ke situ karena merasa masih siang sih. Terus berempat gitu tuh. Kalau sendirian juga nggak berani. Jadi merasa berani. Tapi dampaknya kan luar biasa. Dampak ke teman saya. Kalau saya sih alhamdulillah nggak diganggu gitu tuh. Setelah selesai saya tahu cerita-cerita, malah katanya KKN sebelumnya cuma foto-foto aja, foto-foto di luar makam nih untuk kenang-kenangan loh. Sampai kesurupan pernah setahun yang lalu. Jadi dusun itu nggak pernah digarap karena resikonya tinggi. Setelah Budi dibawa, kami KKN hanya berempat sampai akhir KKN. Ya endingnya selesai saya dengan hanya 4 anggota. Sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Tapi desa dusun atas nggak pernah saya garap akhirnya. Di dusun atas itu penduduknya banyak, Pak? Banyak. Cuma kan terisolir. Mereka susah, kalau keluar harus muter 1 jam. Kalau belanja sih memang mereka nggak pernah lewat makam karena merasa berempat ada motor pakai lampu. Ya dampaknya makanya yang membimbing saya ke arah itu tuh disalahin oleh kepala dusun. Kalau penduduk yang meninggal di kuburannya di situ? Iya, satu desa di situ semua. Di situ semua. Makanya kalau ada yang meninggal harus pagi nguburnya, walaupun meninggalnya siang nih harus pagi nginep. Soalnya kalau siang ke sore berisiko, jadi pagi. Masih ingat daerahnya? Ingat sekali. Jadi kalau kita jalan-jalan ke sana iya, masih ingat. masih. Ada kabar nggak sampai sekarang masih dipakai KKN? Terakhir saya lagi reuni sebelum Covid ya di Solo, saya sempatin main ke sana. Masih, cuma dusun atas yang nggak pernah dipakai. Jadi udah isu dari pembimbing di universitas tuh melarang ngegarap dusun itu setelah beberapa kejadian sebelumnya. Ini jadi mirip-mirip dengan film ini, kisah-kisah tragis, tragedi Desa Penari itu ya, KKN Desa Penari. Ini gimana kalau jadi film? Boleh nih? Ya boleh aja. Boleh aja. Baik, Sobat Malam Mencekam, kisah nyata dari Mas Ben tahun 91. Jadi mirip mengingatkan kita ke kejadian KKN Desa Penari ya. Jadi KKN juga penuh resiko ternyata. Terima kasih Mas Ben atas kisahnya. Kalau memang kurang puas silahkan Anda berkomentar di bawah. Insya Allah Mas Ben ikut menjawab nanti ya Mas Ben. Barangkali ada yang penasaran ingin tahu daerahnya, Mas Ben siap antar nih. Siap ya Mas Ben? Siap aja. Siap aja. Terima kasih Mang Ai dan tim, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.